ASN, antara netralitas dan nafsu kekuasaan. Mereka yang duduk di balik meja birokrasi sering disebut sebagai tulang punggung negara. Tapi bagaimana jika tulang itu mulai rapuh karena beban kepentingan? Bagaimana jika netralitas digadaikan demi loyalitas semu? Di RUU ASN kembali jadi bahan perbincangan. Tapi kali ini bukan soal gaji atau tunjangan, melainkan soal kuasa. Siapa yang berhak merekrut? Siapa yang bisa memutar roda mutasi? Dan lebih penting lagi, siapa yang bisa mengendalikannya? Ada yang ingin proses rekrutmen dan rotasi jabatan tidak dipolitisasi, tapi ada pula bisik-bisik bahwa kewenangan ASN akan dipusatkan ke tangan Presiden. Seakan reformasi birokrasi bisa dikebiri oleh satu palu di istana. Kini, Komisi Kedua DPR masih mengkaji, akademisi diajak bicara, kepala daerah diminta bersuara. Sebab jika keputusan dibuat dari Menara Gading, yang terkena dampaknya adalah mereka yang berjaga di pos paling bawah. Ini bukan hanya soal undang-undang, ini soal masa depan administrasi, soal wajah negara di hadapan rakyatnya, aparatur sipil yang seharusnya netral. Jangan sampai malah jadi korban politik yang brutal. Tadi saya bilang akan ada lagi perubahan undang-undang ASN dan inisiasi dari DPR, khususnya Komisi 2, kita oleh Balik memang diminta untuk tahun ini merubah undang-undang ASN dalam arti perubahan undang-undang ASN itu perubahan kedua masuk dalam prolegnas 2025, jadi prolegnas prioritas. Nah, setelah kita bicara sama Badan Keahlian DPR RI Komisi 2, barulah kita mendapatkan kepastian informasi apa yang mau dirubah lagi dari undang-undang ASN ini setelah mengalami perubahan pertama dengan adanya undang-undang 2023 tentang ASN. Ternyata ini kepala BKD-nya nggak hadir ya. Perubahan tersebut lebih menyangkut norma yang terkait dengan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan ASN ya, terutama ASN yang di struktural ya, yang menjabat eselon 2 tingkat daerah, baik itu sebagai pimpinan tinggi pertama maupun pimpinan tinggi media, tapi lebih banyak pimpinan tinggi pertama yang di undang-undang sebelumnya itu ada pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian mereka kepada pejabat pembinaan kepegawaian di masing-masing instansi dan daerah, terutama di daerah. Nah, perubahan kedua ini akan mengusulkan kewenangan itu dikembalikan kepada pemerintah pusat di presiden ya, di tangan presiden. Nah, kita waktu itu setelah mendengar penjelasan dari Badan Keahlian DPR RI meminta agar Badan Keahlian DPR RI melakukan public hearing kembali, kajian kembali tentang perubahan ini supaya kita mendapatkan dasar yang sungguh sangat kuat baik dari sisi filosofis, sisi yuridis maupun sosiologis. Kenapa kita harus merubah kembali undang-undang ASN, termasuk kenapa perubahannya seperti itu atau arah perubahannya akan
itu tak ubahnya, bukan seperti itu tidak ubahnya. Kami Komisi 2 itu berpikir itu tak ubahnya. Kita ingin melakukan resentralisasi atau sentralisasi gitu. Sementara Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar RI 1945 tahun 1945 tegas menyatakan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan. Di pasal 18 atau di pasal 2 itu jelas ya, negara kesatuan. Pasal 18 terutama ya. Dan desentralisasi itu kan mengakibatkan hadirnya semangat otonomi, dan di pasal 18 itu juga otonomi itu harus dilaksanakan seluas-luasnya. Nah, kalau memang arah perubahan undang-undang ASN itu menuju ke sana, apakah Komisi 2 berpikir apakah ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, sehingga pada saat itu kita tadi saya bilang meminta agar Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian, melakukan public hearing, melakukan konsultasi kembali dengan seluruh stakeholder, baik itu praktisi, akademisi maupun profesional, untuk mendapatkan dasar yang lebih kuat. Dalam ketentuan usulan maupun revisi undang-undang ada 4 hal penting yang harus menjadi pedoman kita yang diatur dalam Undang-Undang P3. Pertama adalah undang-undang ini harus ada pengusulnya. Kalau tadi di dalam Prolegnas pengusulnya adalah Komisi 2, dan pengusul ini harus menjelaskan tentang masalah yang terkait urgensi daripada revisi undang-undang ini. Pak Jul juga menyampaikan urgensinya. Nah, di dalam urgensi ini pertama harus ada naskah akademisnya dan draft rancangan undang-undang. Kira-kira pasal apa saja yang akan direvisi, dan kemudian yang kedua adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu prinsip. Nah, kalau tadi saya simak dari penjelasan Pak Jul, itu ada ketentuan juga bahwa pertanyaan Pak Jul tadi, apakah kalau direvisi seperti ini tidak bertentangan dengan undang-undang? Ini mesti harus ada klarifikasi pendapat daripada pakar. Saya sepakat untuk itu. Ini sebagai bentuk partisipasi publik supaya DPR ini jangan membuat satu produk undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Ini penting. Terus kemudian ketentuan lainnya adalah sebuah undang-undang ketika akan direvisi harus dapat dilaksanakan. Ini. Oleh karena itu penting, jangan sampai kita buat undang-undang ya, atau kemudian tidak dapat dasar karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini yang berbahaya, ini yang harusnya. Nah, sedangkan sampai hari balik itu belum menerima baik draft rancangan undang-undang sendiri yang akan disampaikan dan termasuk naskah akademisnya. Dari itulah nanti kami hanya akan melakukan harmonisasi. Kita lihat dari aspek filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya. Ini apakah nanti tingkat urgensinya atau kemudian juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Kalau itu bertentangan, maka mungkin kita akan minta dikembalikan lagi untuk disempurnakan agar tidak ada konsyiar. Nah, ini pokok-pokok tentang masalah. Namun di dalam masalah revisi ini, saya juga ingin menyampaikan kalau tadi disinggung bahwa ada kewenangan-kewenangan terhadap rekrutmen ASN ini desentralisasi lagi. Tadi Pak Jul juga menyampaikan bahwa di Undang-Undang Dasar itu kan dan mendelegasikan ada desentralisasi. Apakah ini tidak akan mengambil dan ini akan menganulir ketentuan yang ada di Undang-Undang Otonomi Daerah? Ini daerah sudah banyak protes tentang dana cipta kerja, kewenangan daerah yang ditarik ke pusat. Nah, kemudian ada lagi ini ASN akan dan yang saya pikirkan itu adalah kalau semuanya beban itu nanti dilimpahkan kepada presiden, apakah itu menjadi pemikiran kita? Kalau sampai semua sampai ASN pun itu ada presiden, saya melihat apakah presiden punya waktu untuk itu? Padahal presiden memikirkan skala yang besar, tadi pembangunan 5 tahun menghadapi globalisasi ekonomi yang sudah
sedemikian rupa dasarnya, kita menghadapi Trump aja udah kedodoran, belum pasti bagaimana perang syarat antara Rusia dengan Ukraina, kemudian China dengan Amerika. Ini pun geopolitik, geoekonomi kita ada luar biasa. Itu pun kita ada kedodoran. Apalagi kalau sampai presiden harus mengangkat, memberhentikan, memindahkan ASN itu melalui mekanisme presiden. Ini salah saya ini harus rasional hal seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus melihat posisi-posisinya. Yang perlu kami soroti dalam undang-undang ini adalah justru malah bagaimana sistem rekrutmen ASN ini perlu ditegakkan. Jangan sampai ASN ini menjadi transaksional. Ya, ini yang terjadi itu sekarang ini di beberapa daerah itu, contoh yang udah banyak bupati dan kepala daerah itu menjadi tersangka adalah rekrutmen ASN itu ditransaksikan. Walaupun mekanisme katakanlah ada yang menggunakan metodologi tender, tapi tender juga diatur juga ternyata, karena teknologi kan dikendalikan oleh manusia. Nah, kemudian bagaimana alih jabatan ke instansi dengan yang lain juga di daerah tidak menjadi transaksional. Ini yang penting. Justru ini spirit semangat terhadap masa pemberantasan korupsi, bukan mengembalikan kewenangan itu ke pusat. Kalau berarti ini akan kembali lagi kepada sentralisasi. Nah, kalau sentralisasi ini akan juga bertentangan dengan spirit semangat pada reformasi. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan hukum. Nah, oleh karena itu posisi-posisi ini kami sepakat revisi itu mungkin tidak, tapi untuk substansi yang betul-betul menegakkan sistem hukum kita dan kemudian juga bisa meminimais terhadap masalah tindak pidana korupsi. Itu harus dikerjakan dengan seperti yang selama ini memang saya tidak melihat itu, terutama dalam proses revisi Undang-Undang 2014 ke 2000 nomor 20 tahun 2023. Saya melihat tidak ada kajian yang serius, kemudian prosesnya tertutup. Waktu itu kan diskusi publik ke berbagai perguruan tinggi, naskah pun tidak, sehingga teman-teman universitas itu juga bingung apa yang mau dibicarakan. Dan ketika mengkritisi kemudian berbeda malah dimarah-marahin oleh tadi. Itu sulit. Saya terus terang saja. Saya dapat laporan dari berbagai kampus. Kemudian kalau menggunakan logika sebelumnya, saya kira Undang-Undang 5 2014 itu jelas, ada kajian mendalam, naskahnya jelas, dan waktu itu adalah inisiatif BP. Dengan cara berpikir seperti itu, maka logikanya kalau mau merevisi, maka kembali saja ke Undang-Undang 2014, 2014. Karena memang itu sudah dikaji mendalam dan itu menjadi fondamen perbaikan manajemen ASN dengan luar biasa. Saya tidak punya kepentingan saya ingin bisa ketua ASN lagi, tidak. Saya sudah kembali ke kampus nyaman dan silahkan nanti kalau kembali ada ASN silahkan pilih orangnya. Dan sekarang ketika tidak ada Undang-Undang 2014 dan diganti menjadi 2023, sistemnya itu menjadi banyak pertanyaan. Karena kemudian kemarin pergantian pejabat di kementerian itu tidak ada proses yang jelas. Kayaknya cuma tunjuk sana tunjuk sini, pura-pura ada wawancara kemudian dipilih. Itu saya tidak banyak pergantian pejabat yang menurut saya juga belum memenuhi syarat untuk diganti, tiba-tiba diganti. Ada di beberapa kementerian. Kemudian pelanggaran netralitas juga banyak, tapi sayangnya juga penanganan tidak jelas. Kalau dulu ada laporan dari Bawaslu, kami proses di KSN, kemudian kita tentukan pelanggarannya level apa, rendah, sedang, atau tinggi, kemudian kita serahkan ke PPK untuk memberikan sanksi. Tapi sekarang dari BKN kita aduan dari Bawaslu langsung dikirim ke BPK untuk memeriksa sendiri. Bayangkan BPK yang juga mungkin punya kepentingan untuk memobilisasi dan yang dimobilisasi kemudian melanggar netralitas, kok disuruh memeriksa lagi. Jadi nggak masuk akal. Pasti kalau itu pelanggaran karena
sehingga itu terjadi banyak penanganan yang saya kira perlu ditanyakan. Kemudian juga fenomena TNI Polri yang masuk sampai JBT pertama ini perlu dicek benar nggak? Yang sebetulnya dalam Undang-Undang 5 2014 itu hanya pada level JBT Madya, itu pun juga harus ada izin dari Presiden. Tapi sekarang kayaknya masuk pada JBT Pratama. Kalau kemudian nanti juga JBT Pratama boleh diisi oleh non-ASN, kita bisa bayangkan pasca pilkada itu akan terjadi perubahan atau tsunami mutasi yang nanti pengisiannya akan diisi oleh mungkin tim sukses dan tidak harus ASN. Kemudian kemarin saya juga dengar penggantian di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Utara. Perlu dicek kira-kira penggantiannya sesuai aturan atau enggak, karena saya juga sudah tidak mengalami. Saya sudah mengangkat sedikit, nggak tahu, tapi beritanya itu di bawah terjadi penggantian besar-besar. Apakah itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Dan berikutnya adalah ketika tidak ada KSN, lantas siapa yang mengawasi dan melindungi ASN? Apakah BKN kemudian juga bisa bekerja sama? Nah, karena mereka bukan lembaga independen. Sejak awal saya mendengar bahwa di BKN mereka khawatir atau tidak cukup berani berhadapan dengan bupati, apalagi dengan gubernur, apalagi dengan menteri. Mereka mengatakan kami hanya salah satu. Nah, kami di KSN lembaga non struktural dan independen, kami terdiri atas 7 komisioner yang kalau saya tekankan sendiri, saya katakan bahwa masih ada 6 komisioner yang lain. Jadi saya cukup confident untuk menolak ketika itu tidak sesuatu. Tetapi ketika itu diserahkan pada BKN atau Kemenpan, kira-kira efektivitasnya seperti apa? Dan ini sudah terjadi banyaknya keluhan teman-teman ASN kemudian tidak punya cantolan kepada siapa mereka memulai. Kemudian pasca pilkada kira-kira seperti apa? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi Mendagri mengatakan bahwa setelah kepala daerah dilantik silakan untuk mengganti karena mereka butuh orang-orang yang satu chemistry. Kalau ini yang terjadi, bisa jadi akan terjadi penggantian tanpa prosedur yang benar. Dan aturan yang ada itu masih mengatakan bahwa kalau belum 2 tahun tidak boleh dimutasi. Juga tidak boleh ada pencopotan ketika tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran harus ada pemeriksaan. Kalau dinilai dari kinerjanya harus ada evaluasi. Nah, semua itu harus dipenuhi. Kalau tidak, maka bangunan sistem merit yang kita sudah tata sejak 2014 kita akan menjadi hancur kembali. Kemudian ada isu kemarin bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul juga, JBT Pratama akan ditarik ke pusat. Itu dirasakan apapun. Ini kan soal pelanggaran netralitas. Yang menangkap itu PPK, bukan ASN. Yang bermasalah itu PPK. Ketika dia menjadi pegawai pusat, nggak ada PPK juga masih bisa main-main misalnya. Yang dikejar kan bukan suaranya ASN itu sendiri, apakah dia suruh milih partai warna kuning biru dan sebagainya, tapi resources yang ada di situ. Misalnya kepala dinas pertanian akan diarahkan untuk mengalokasikan anggaran di daerah-daerah yang mungkin petaninya itu menjadi konstituen. Maka ketika itu ditarik di pusat pun tidak punya pengarah. Bupati juga masih akan mengarahkan untuk kepentingan mobilisasi politik. Kemudian video dari Ada Apa Mas Asep, silahkan kirim komentar dan jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.